akan melakukan perjalanan melintasi waktu. Bagaimana sih ilmu geografi berkembang sepanjang sejarah? Yuk kita simak. Perjalanan kita dimulai dari masa klasik sekitar abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi, di mana fondasi geografi diletakkan oleh para pemikir Yunani dan Romawi. Mereka adalah orang-orang pertama yang mampu memahami dan mendeskripsikan dunia dengan cara yang sistematis. Salah satu figur penting adalah Herodotus, yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ia sering disebut sebagai bapak sejarah, tetapi kontribusinya pada geografi juga sangat besar. Herodotus adalah seorang musafir ulung. Dalam karyanya yang terkenal, Historia, ia tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga mendeskripsikan geografi, budaya, adat istiadat dari berbagai wilayah yang ia kunjungi seperti Mesir, Persia, dan Yunani. Kemudian ada Strabo, seorang geografi Yunani yang hidup sekitar abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Karyanya yang monumental, Geographica, terdiri dari 17 jilid. Di dalamnya, Strabo mengumpulkan dan menyusun semua pengetahuan geografis yang ada pada masanya, termasuk deskripsi wilayah, etnogeografi, dan geografi politik. Ia menggambarkan Eropa, Asia, dan Afrika dengan sangat rinci. Menggabungkan pengamatan langsung dengan informasi dari sumber-sumber lain. Strabo berusaha menyajikan gambaran komprehensif tentang dunia yang dikenal saat itu. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan Ptolemy, seorang astronom dan geografi Mesir keturunan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Ptolemy adalah revolusioner dalam kartografi atau pembuatan peta. Dalam karyanya, Geographia, ia tidak hanya mencantumkan ribuan lokasi, tetapi juga mengembangkan sistem koordinat lintang dan bujur. Ini adalah lompatan besar. Dengan sistem ini, sebuah lokasi bisa ditentukan secara presisi di peta. Ptolemy juga mengajukan konsep bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentris yang meskipun kemudian terbukti salah, namun sangat berpengaruh selama berabad-abad. Yang kedua ada geografi abad pertengahan, warisan dan inovasi. Setelah masa klasik, Eropa memasuki abad pertengahan yang sering disebut zaman kegelapan bagi ilmu pengetahuan. Namun, di belahan dunia lain, khususnya di dunia Islam, ilmu geografi justru berkembang pesat. Para cendekiawan Muslim tidak hanya melestarikan karya-karya Yunani seperti Ptolemy, tetapi juga mengembangkan dan memperbaikinya. Mereka adalah penjelajah, pedagang, dan sarjana yang rajin. Tokoh seperti Al-Idrisi pada abad ke-12 menciptakan peta dunia yang sangat akurat dan terperinci, jauh melampaui peta Eropa pada masanya. Perjalanan Marco Polo ke timur juga memperkaya pengetahuan geografis Eropa, membuka mata mereka terhadap keajaiban Asia. Yang ketiga ada geografi modern, ilmu yang multidisiplin. Geografi modern yang kita alami sekarang mulai terbentuk sejak abad ke-19. Ini adalah era di mana geografi bertransformasi menjadi ilmu yang lebih ilmiah, analitis, dan multidisiplin. Dua nama besar yang sering disebut sebagai bapak geografi modern adalah Alexander von Humboldt dari Jerman dan Karl Ritter. Humboldt adalah seorang naturalis dan penjelajah yang menekankan observasi lapangan dan pengukuran ilmiah. Ia mempelajari hubungan antara iklim, vegetasi, dan bentang alam, dan dianggap sebagai pelopor biografi. Sementara itu, Karl Ritter lebih fokus pada geografi regional, yaitu studi mendalam tentang wilayah tertentu, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan mereka yang sistematis dan analitis menandai pergeseran besar dalam cara geografi dipelajari. Di abad ke-20 dan ke-21, geografi terus berinovasi. Munculnya teknologi seperti sistem informasi geografi, penginderaan jauh, dan global positioning system telah merevolusi cara kita mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis.
Geografi modern tidak hanya mempelajari fenomena fisik, tetapi juga fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Kita menggunakan geografi untuk memprediksi pola cuaca, merencanakan tata kota, memahami migrasi penduduk, mengelola bencana alam, hingga menganalisis dampak perubahan iklim. Dari catatan perjalanan Herodotus, peta koordinat Ptolemei, hingga sistem geografis yang canggih saat ini, geografi terus menjadi ilmu yang esensial untuk memahami dunia kita. Ia menunjukkan kepada kita bahwa setiap tempat memiliki cerita dan setiap fenomena di bumi ini saling berhubung. Sekian video dari saya. Apabila kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe.